Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fadila akan menjelaskan menganalisis sistematika karya tulis ilmiah secara komprehensif atau makalah dan artikel. Apa itu makalah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makalah diartikan dalam dua hal. Yang pertama adalah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksud untuk dibacakan di muka umum di suatu persidangan yang sering disusun untuk diterbitkan. Yang kedua didefinisikan sebagai karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Ada beberapa struktur makalah, yaitu cover sampul makalah, abstrak, daftar isi, kata pengantar, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan pembahasan, isi, kesimpulan, saran, penutup, dan daftar pustaka. Apa itu artikel? Artikel adalah sebuah tulisan yang dipublikasikan di media cetak atau online yang membahas suatu pokok tertentu secara mendalam. Artikel biasanya disusun untuk menyampaikan informasi analisis atau opini kepada pembaca. Struktur artikel umumnya terdiri dari judul, pengantar, isi, dan kesimpulan. Artikel biasanya ditemukan dalam berbagai format seperti berita, esai atau laporan, dan sering kali ditulis dengan tujuan. Struktur penulisan artikel. Yang pertama, judul. Judul artikel hendaknya informatif, lengkap, tidak terlalu panjang atau terlalu pendek, yaitu antara 5 sampai 14 kata. Yang kedua, nama penulis. Nama penulis artikel ditulis tanpa disertai gelar akademis atau gelar lain apapun. 3. Sponsor. Nama sponsor penelitian ditulis sebagai catatan kaki pada halaman pertama atau sebagai catatan akhir di bagian akhir artikel. Yang keempat, abstrak. Abstrak berisi pernyataan ringkas padat tentang ide-ide yang paling penting. 5. Pendahuluan. Sebagai tujuan kepustakaan, bagian ini harus disertai rujukan yang dapat dijamin otoritas penulis. Yang keenam, metode. Uraian disajikan dalam beberapa paragraf tanpa subbagian atau dipilah-pilah menjadi beberapa subbagian. Yang ketujuh adalah hasil. Bagian hasil adalah bagian utama artikel ilmiah dan oleh karena itu biasanya merupakan bagian terpanjang. Yang kedelapan, pembahasan. Tujuan pembahasan adalah menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian itu dicapai. 9. Kesimpulan. Kesimpulan menyajikan ringkasan dari uraian yang disajikan pada bagian hasil dan pembahasan. Dan 10. Daftar pustaka. Daftar rujukan harus lengkap dan sesuai dengan rujukan yang disajikan dalam batang tubuh artikel ilmiah. Analisis perbedaan artikel dan makalah. Artikel tidak tersusun dari nan atau bagian tertentu. Isinya jauh lebih singkat, gaya bahasa bisa formal maupun santai. Boleh berisi opini penulis atau menggunakan sumber tertentu. Yang makalah isinya panjang karena membahas masalah prosedur, penyelesaian, pembahasan, dan kesimpulan. Wajib dengan bahasa formal. Isi atau data yang digunakan wajib mengacu pada sumber terpercaya. Kesimpulannya, materi tersebut dari pembahasan mengenai sistematika penulisan karya ilmiah pada makalah dan artikel dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang struktur dan elemen pentingnya dalam penulisan sangatlah krusial.